Hendaknya penuntut ilmu ketika beribadah menggabungkan suatu khislah. Khislah ini sifat. Digabungkan satu sifat itu, yang satu sifat ini akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Apa satu sifat tersebut? Mahabbatullahi ta'ala wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Satu sifat itu adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Nah, ketika seseorang beribadah harus menghadirkan rasa cintanya kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tahqiquha bitamahhudil mutaba'ati wa waqaful athar lil ma'sum. Dan cinta itu tentu harus diwujud nyatakan dalam bentuk mutaba'ah kita, mengikuti Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sini maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat, ketika itu tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam lawan bicaranya adalah para sahabat. Dan ini berlaku umum, tidak hanya kepada sahabat, kepada generasi setelah sahabat, generasi setelah sahabat-sahabatnya sahabat, dan sampai pada diri kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di akhir zaman ini. Maka khitabnya, pembicaraan ini pun ditujukan kepada kita. Wahai kita jamaah Masjid Al-Ikhlas, jika kita mengakui cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buahnya ketika seseorang mengakui cinta Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buah daripada itu, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini disebutkan oleh para ulama adalah ayatul mihnah. Ayat bukti nyata cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengaku cinta Allah, ada yang mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana wujud nyata, mana buktinya seseorang itu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, pembuktian cinta seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam perkara ibadah. Terutama dalam perkara beragama. Adapun dalam perkara duniawi, selama itu tidak ada larangan nas untuk mengerjakan, silahkan. Tidak perlu mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan duniawi, selama tidak ada larangannya. Tapi khusus dalam beragama, dalam beribadah, kita tidak boleh keluar dari tuntunan jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seseorang keluar di saat beribadah, keluar dari jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terancam ibadahnya tidak diterima. Ketika seseorang menuntut ilmu, kemudian tujuan daripada menuntut ilmunya ini keluar dari jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hendaknya kita ikhlas, kemudian ilmu yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk apa, kita amalkan atau tidak. Lalu kemudian ketika mendapatkan ilmu berupa ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ibadah yang kita kerjakan itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika iya, bergembiralah bahwa itu merupakan tanda bahwa ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ibadah yang kita kerjakan di luar dari contoh dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, la syakka annal mahabba laha atharun 'azimun fid daf'i wal man'. Tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwa cinta itu memiliki pengaruh yang besar dalam berbuat
dan dalam meninggalkan sesuatu. Jadi ketika seseorang cinta, ini cinta memiliki pengaruh yang besar dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Makanya beliau menyebutkan id annal muhib yas'a ghayata juhdihi fil wusul ila mahbubihi. Karena orang yang sedang jatuh cinta, kata beliau, orang tersebut akan berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh kekasihnya. Jadi ketika ada seseorang yang sedang jatuh cinta kepada seorang kekasih, dia akan berusaha keras bagaimana untuk mendapatkan keridhaan, kerelaan, atau sesuatu yang disukai oleh kekasihnya ini. Andai kata harus melakukan sesuatu yang di luar nalar, dia tetap akan berusaha melakukan itu. Saking cintanya kepada kekasih tersebut. Oleh karena itu ketika kekasihnya menginginkan sesuatu, dia akan berusaha untuk melakukan itu. Dan apabila sebaliknya kekasihnya itu tidak menyukai sesuatu, dia akan berusaha untuk meninggalkannya. Berarti kan pembuktian yang begitu besar bagi orang yang sedang jatuh cinta kepada seorang kekasih ini. Begitulah hendaknya kita ketika kita mengakui umat Nabi SAW yang begitu besar kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mana buktinya? Ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi loh. Ini sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tapi kita tidak pernah melakukan dan tidak pernah meninggalkan sesuatu yang dilarang dan tidak pernah melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Andai kata ada beberapa ibadah yang diperintahkan oleh Rasul SAW untuk dilakukan, tapi kaifiyah tata caranya benarkah seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW? Ini harus menjadi suatu perhatian besar bagi kita tatkala beribadah kepada Allah dan tatkala kita mengakui bahwa kita ini termasuk orang yang mencintai Nabi. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin menyebutkan, kata beliau, amma mahabbatur rasul, adapun ketika seseorang mencintai Rasul, fa innaha tahmiluka ala mutaba'atihi zahiran wa batinan, li'anna al-habib yuqallid mahbubahu hatta fi umurid dunya. Kata beliau, ketika seseorang mencintai seorang Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kecintaan itu membawanya kepada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu pada hal yang nampak maupun pada perkara yang tidak nampak. Karena sesungguhnya al-habib, habib itu seperti bisa kita terjemahkan fans. Ketika kita fanatik kepada seorang tokoh, kita ngefans sekali kepada tokoh ini, maka akan mengantarkan kita kepada mengikutinya. Bahkan perkara dunia sekalipun kita akan ikuti dia. Makanya tidak suatu hal yang apa namanya sudah seringlah nampak pada diri kita dan pada anak-anak muda. Tatkala ngefans pada satu tokoh, ini tokoh dalam urusan yang receh, main bola, artis, perkara-perkara yang remeh. Lihat bagaimana ketika seseorang ngefans pada tokoh tersebut, dia akan mengikuti cara bicaranya, kemudian penampilannya, berpakaiannya, bahkan rambutnya, gaya jalannya, dia akan ikuti. Ini padahal tokoh yang recehan. Yang sekarang ini kita bicarakan adalah tokoh dunia, tokohnya para tokoh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengatakan ini tokoh kami, mana bukti bahwa kita telah mengangkat diri sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang tokoh? Mana bukti kita ini ngefans kepada Nabi sallallahu alaihi wasallamnya? Buktinya adalah ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam perkara dunia pun tidak ada masalah, ikuti. Walaupun ini perkara mubah, gaya berpakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, gaya berbicara, gaya berjalan, bahkan ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ketika Rasul SAW meninggal dunia, dia hafal sekali. Ketika Rasulullah melewati jalan itu, di mana saja jejak langkah Rasul itu diikuti. Dulu Rasulullah melewati jalan ini. Beliau melangkahkan kaki kanannya sini, kiri, kanan, kiri. Diikuti oleh sahabat Nabi SAW. Saking ngefansnya kepada Nabi SAW. Ya walaupun tidak harus seperti itu. Tapi kan ini bukti yang begitu besar. Kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW.